Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Puji Tuhan, hari ini pembacaan Alkitab kita sampai di 1 Tawarik pasalnya yang ke-10 sampai dengan 1 Tawarik pasalnya yang ke-12. Saya akan fokus kepada 1 Tawarik pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Pagi ini kita akan belajar 3 hal dari Saul dan Daud. Yang pertama adalah ketidaktaatan Saul membuat dia tidak berkenan kepada Tuhan. Itu kita bisa baca kemarin ya, dari 1 Samuel 13 dan 15. Lalu dari 1 Samuel pasal 6 ayat yang ke-18, Saul benci dan dengki kepada Daud karena Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tetapi Saul hanya mengalahkan beribu-ribu. Pelajaran pertama pada pagi hari ini adalah jangan pernah iri atau dengki dengan kesuksesan orang lain, dengan pelayanan orang lain, dengan gereja orang lain. Tapi mari bersama-sama dengan Tuhan Yesus kita maksimalkan potensi diri yang ada pada kita. John C. Maxwell berkata, "Success is knowing your purpose in life, growing to reach your maximum potential, and showing seed that benefit others." Sukses adalah tahu panggilan kita, bertumbuh untuk mencapai potensi maksimal, dan menabur benih untuk menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain. Bapak Ibu, kita tahu panggilan kita yaitu untuk melayani Tuhan. Mari kita terus bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan dan terus belajar untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita, talenta yang ada di dalam diri kita, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan mari kita melayani Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari Saul dan Daud kita belajar bahwa orang-orang yang dipanggil dan dipilih Tuhan bukanlah orang-orang yang imun atau kebal dari dosa ketidaktaatan, iri dengki, hingga dosa perzinahan. Oleh sebab itu, mari kita terus intim dengan Tuhan Yesus melalui baca firman Tuhan, doa, dan puasa. Kita minta petunjuk daripada Tuhan. Yohanes pasal 16 ayat 13 berkata, "Biarlah roh kebenaran itu yang memimpin kita dalam kebenaran, berjalan di dalam kebenaran." Yang ketiga, 1 Tawarik pasal yang ke-10 adalah cerita tentang Saul mati. Dan nanti di 1 Tawarik pasal 29 itu adalah cerita tentang kematian Daud. Ada perbedaan besar antara kematian Daud dan kematian Saul. Bapak Ibu, pelajaran yang ketiga adalah mari apapun yang terjadi di dalam panggilan kita, apapun yang terjadi dalam pelayanan kita, kita mau tetap setia hingga Tuhan memanggil kita untuk kita boleh menerima mahkota kehidupan. Hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, mari kita maksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita, maksimalkan karunia, talenta yang Tuhan berikan buat kita semua untuk kita melayani Tuhan. Yang kedua, mari kita menjaga hubungan intim kita dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apapun yang terjadi, kita mau tetap melayani Dia sampai akhir.